Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Pak Nusyirwan, tadi pertanyaan saya sebelum kita jeda adalah apakah bakal menyanyiakan tadi 30 antara 30 sampai 35% ini selalu nomor urut 1 di berbagai lembaga survei. Pak Nusyirwan, ada kader PDIP mau ditaruh di mana? Mau dikasih tiket sebagai bakal capres atau jadi seperti apa kira-kira? Grace, Mas Adi, Pak Hasan dan Kang Ujang, ternyata untuk pendidikan politik itu tidak gampang. Bahkan saya pun di forum ini saya dimarahin sama Grace, tidak menjawab pertanyaan katanya begitu. Jadi desakannya itu begitu tinggi. Padahal saya sebenarnya ingin menjelaskan bahwa makna dari apa yang disampaikan Ibu tadi siang. Tapi itu berat sekali. Kembali lagi terus ujungnya adalah yang dikejar adalah persoalan ini. Sebetulnya kita juga harus memberikan pemahaman yang lebih utuh begitu ya. Tapi oke lah, tapi jangan lupa kita pernah mirip menghadapi pada situasi pada saat ini. Karena pada waktu 2014 pada saat itu pun keputusan Ibu memilih Pak Jokowi maju sebagai calon presiden. Dan bahkan pada waktu itu sebelumnya juga sebelum menjadi calon presiden adalah calon gubernur DKI. Jadi latihan kondisi seperti saat ini itu tidak hanya pada kali ini saja. Maka yang ingin saya jawab mungkin tidak langsung pada pertanyaan tersebut adalah bahwa tentu itu penilaian dan proses terhadap kader yang akan maju itu secara utuh tentu akan dilihat selengkapnya oleh Ibu, dan kita semua mempercayai sebenarnya ingin tidak begitu pas dengan beberapa statement yang berkaitan dengan membedakan, bahkan ada kutub elit dan bukan elit partai ya. Saya meskipun di Dewan Pimpinan Pusat Partai, saya tidak menganggap bahwa diri saya elit begitu ya. Jadi kutub itu sebetulnya di kami tidak ada ya. Boleh saya, karena semua sudah memahami konstitusi partai. Konstitusinya seperti tadi yang sudah secara keras tegas disampaikan oleh Ibu Ketua Umum. Jadi berkaitan dengan bagaimana kalau A atau B kemudian dampaknya seperti apa, semua tentu sudah kita kita itu maksudnya Ibu sudah menghitung sangat paham. Masa kita mengajari beliau yang perjalanan panjang 50 tahun tadi usia partai, tentu semua sudah ditangkap melalui proses yang secara lahir batin ditinjau. Itu saja yang mungkin tidak boleh kita lupakan ya. Beliau adalah sosok yang sudah makan asam garam perjalanan politik dari berbagai rezim tadi Bu Mega. Lebih agak dalam sedikit bahwa sudah melewati asam garam. Betul. Jadi kalau misalnya analisisnya terlalu praktis pada saat sekarang, saya juga tadi statement saya mohon maaf Kang Ujang, Pak Hasan, bahwa berat ternyata untuk memberikan sebuah pendidikan politik yang pas untuk sebuah proses demokrasi di Indonesia karena larinya itu langsung ke hilir, ke ujung, itu ya. Padahal sebetulnya dari makna 50 tahun yang saya diundang untuk bicara pada hari ini untuk membahas apa yang disampaikan siang tadi, bahwa kita semua harus mengetahui seorang pemimpin yang mau menjadi pemimpin itu harus seperti apa.
tapi itu tampaknya tidak menjadi news, tidak lagi-lagi tidak kriteria menjadi hal yang pemimpin yang penting disampaikan Bu Mega, Pak Nusirwan, kriteria pemimpin yang disampaikan Bu Mega, publik, kami juga wartawan mencoba mencari-cari ini kira-kira disebut sama Bu Mega ini ada di sosok siapa, kira-kira yang sudah muncul ke publik, itu poinnya. Sama ke Mas Adi. Mas Adi, saya sempat mewawancarai Pak Ganjar beberapa waktu lalu. Saya tanyakan apakah mungkin seorang Ganjar Pranowo maju di luar dari atau tidak diusung oleh PDIP. Jawaban Pak Ganjar saya masih ingat betul. Apakah ada partai lain yang lebih baik dari PDIP yang menceritakan perjalanannya, yang menceritakan kegagumannya kepada Bu Mega? Menurut Anda itu benar-benar menjadi pegangan atau punya efek elektabilitas kepada Pak Ganjar maupun kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan? Artinya baik tokoh Pak Ganjar dan partai ini tidak bisa dipisahkan, PDIP harus mengusung Pak Ganjar atau seperti apa? Ya, saya kira iman politik Pak Ganjar itu sampai saat ini tetaplah PDIP dan berbaju merah ya, Fris. Ganjar tahu persis bahwa banyak orang yang sudah keluar dari PDIP itu tidak jadi apa-apa. Sudah banyak contoh kasus sejumlah elit PDIP keluar bikin partai dan partainya tidak lolos ambang batas, bahkan tidak lolos verifikasi faktual. Ganjar juga cukup meyakini perjalanan politiknya sampai saat ini digadang-gadang maju Pilpres 2024 itu juga tidak terlepas dari baju merah ya, baju khas PDIP yang cukup kuat. Makanya ketika Ganjar diumumkan sebagai salah satu nominator capres dari Nasdem, kan Ganjar menyatakan bahwa dia tetap menjadi kader PDIP. Itu kan menunjukkan bahwa Ganjar konsisten dan istiqomah terus di PDIP sebagai bagian penting ya, terutama untuk berharap mendapatkan tiket pencapresan. Tapi PDIP juga sepertinya sedang paham betul kalau godaan terhadap Ganjar Pranowo itu luar biasa. Andai tidak diusung, maka iman politik Ganjar yang saat ini belum tergoyahkan, mungkin secara perlahan tergoyahkan. Apalagi misalnya ada tawaran untuk menjadi capres di 2024. Partai-partai politik yang lain juga melihat sangat ngebat kalau bisa mengusung Ganjar, minimal elektabilitas partai mereka akan naik. Mungkin di kisaran 4%, 5% ya. Jadi kalau dalam berbagai kesempatan saya selalu mengatakan Ganjar ini barang bagus sebenarnya. Karena popularitas dan elektabilitasnya di atas rata-rata. Padahal Ganjar itu belum deklarasi maju Pilpres, padahal Ganjar itu belum diumumkan secara terbuka oleh PDIP, belum diumumkan secara terbuka oleh partai manapun untuk bisa ikut bertanding di 2024. Artinya secara alamiah kondisi politik saat ini memang jauh lebih menguntungkan Ganjar dari segi persepsi publik ya. Oleh karena itu Mbak Fris, bagi saya ya, yang paling menentukan segala-galanya Mas Ganjar. Apakah kalau tidak diusung oleh PDIP akan tergoda oleh rumput tetangga yang kelihatan hijau, kan kira-kira begitu. Ataukah misalnya tetap sami'na wa atokna, tetap taat secara robotik kepada perintah ketua umum mereka, Megawati Soekarno Putri, tidak diusung, harus meredam tensinya, iman politik untuk maju kemudian diredakan, ya itulah konsekuensi dari seorang banteng. Kan kira-kira begitu kalau kita membaca ADART yang dimiliki oleh PDIP. Bang Hasan, Anda kalau dengan pertanyaannya sama, Anda punya pandangan yang sama dengan Mas Adi atau enggak? Saya tidak melihat Ganjar berpotensi melawan ibu. Kalau anak melawan bapak itu mungkin lah ya. Di dalam politik ini ngelawan ibu itu nggak gampang. Mas Ganjar bukan kader kemarin sore di PDIP. Dan mungkin dididik di kader dari nol di PDIP. Dan itu memang tinggal di rumah Ibu Mega. Ya. Jadi orang yang sekian lama dibesarkan oleh Ibu Mega, kemudian didorong, dibina sampai sukses jadi gubernur gitu. Jadi anggota DPR kemarin jadi gubernur kan dengan tangan dinginnya Ibu Mega ya? Termasuk dengan Pak Taufik Kemas pada waktu itu. Nah kemudian orang dengan perjalanan politik seperti ini disuruh melawan ibunya. Saya nggak kepikiran itu. Mas Ganjar bisa melakukan itu tuh saya nggak melihat karakter Mas Ganjar karena ada hubungan emosional yang sangat kuat untuk itu. Jadi bukan karena hanya ketakutan, tapi saya melihat hubungan emosional mereka sangat kuat. Walaupun dalam hati tentu Mas Ganjar ingin dicalonkan, manusiawi dong. Tapi kalau misalnya partai punya keputusan lain, saya yakin Ganjar tidak akan keluar dari PDIP. Berbeda dengan orang yang misalnya tidak terlalu dalam hubungannya, ketika misal aspirasi pribadinya dikecewakan, tidak dapat, dia bisa lompat pagar. Misalnya kita bilang, ini Mas Andi nih misalnya, nggak dapat tiket nih dari Gerindra, dia lompat pagar bisa aja nih. Tapi Ganjar Pranowo, lompat pagar dari PDIP itu sulit membayangkan itu. Pertama dari karakter Ganjar, perjalanan itunya, dan kemudian kita juga
kadang-kadang kita ini mencoba untuk mengompori politik Indonesia jadi nggak sehat. Di satu sisi kita pengen partai politik kuat, sehat. Tapi di sisi lain kita juga pengen menggerogoti partai politik. Ketika partai politik bikin keputusan, A misalnya, tapi nggak sesuai dengan keputusan kita, orang yang dikecewakan itu kita suruh keluar partai. Berani nggak keluar gitu. Ini kan sebenarnya nggak sehat gitu loh. Banyak yang mengompori begitu ya. Banyak yang mengompori begitu. Ini kan sebenarnya nggak sehat. Kalau buat saya, apapun keputusan partai akan tetap jadi keputusan partai. Mau orang bilang rasional, nggak rasional, itu keputusan partai. Jadi biar nanti partai yang belajar, kalau keputusannya ini saya kalah. Kalau keputusan ini saya menang. Jadi bukan kita kompori, Anda nggak ini, Anda menarik nih buat partai lain, Anda keluar aja gitu. Kita merusak sistem kepartaian di Indonesia. Gitu. Apalagi tadi perjalanan PDIP ini sudah 50 tahun. Tadi Pak Nusirwan bilang sudah melewati asam garam ya, berbagai rezim di Indonesia. Kang Ujang, Anda melihat kalau tadi dengan konteks pertanyaan yang sama, Anda punya pandangan yang sama dengan dua analis politik lain? Saya punya pandangan yang berbeda. Politik itu kalau saya baca bukunya Mahathir itu drama. Ada nilai-nilai drama di situ. Tapi dalam konteks ini saya meyakini begini. KIB itu didukung ya, berdiri itu atas restu Pak Jokowi. Jadi sudah saya konfirmasi bahwa KIB itu, dan saya selama ini nggak ada yang bantah. Biasanya suka ada yang bantah tuh, ketua umum partai suka nelpon saya gitu. Saya katakan bahwa KIB dibentuk dan direstui oleh Pak Jokowi. Lalu kemungkinan ini menjadi sekoci Pak Ganjar. Apa targetnya? Ada informasi itu menurut Anda? Seandainya Pak Ganjar tidak didukung oleh PDIP, maka kemungkinan akan didorong oleh Jokowi ke KIB. Nah, kenapa Pak Ganjar itu elektabilitasnya tadi kata Mas Adi Prayitno sudah tinggi, belum dicapreskan? Karena memang bergerak. Relawannya di mana-mana sudah bergerak. Bahkan saya pernah diundang ke sahabat Ganjar untuk menjadi narasumber. Bahkan deklarasi di 14 negara gitu ya. Saya sebagai pengamat ya. Jadi di level grassroots sebenarnya ada pergerakan. Bahkan saya lihat di video-video itu ada door to door ibu-ibu itu untuk mengkampanyekan Ganjar. Ini para relawan ya. Sangat jelas, sangat clear. Bahkan di Cianjur di Jawa Barat juga sama. Ada yang mengasih sembako. Sudah jalan gitu loh. Jadi kalau memang elektabilitasnya tinggi, ya selaras dengan pergerakannya gitu. Nah, kalau suatu saat misalkan tidak direstui oleh Ibu Megawati ya mungkin saja akan taat, akan samina wa ta'na begitu kan. Tetapi saya punya keyakinan karena Pak Ganjar ini elektabilitasnya tinggi gitu ya, lalu jadi bintang lah katakanlah dalam konteks saat ini itu karena di belakang kan ada yang mendorong. Kan saya begitu, kalau dia berdiri sendiri tidak akan sekuat itu. Ini perbincangannya Kang Ujang ini membawa kita ke topik lain. Siapa kingmaker pemilu 2024? Kita kumpulin lagi nanti para analis politik untuk bicara siapa kingmaker di 2024. Tapi saya terima kasih banyak ke Kang Ujang Komarudin, Bang Hasan Nasbi, Mas Adi Prayitno bergabung secara virtual, Pak Nusirwan juga yang terus-menerus mengingatkan kita semua untuk belajar politik. Belajar politik tidak hanya dalam konteks memperoleh, mengelola kekuasaan, tapi ada literasi di dalamnya. Saya menangkap pesan itu dan semoga ini menjadi bagian dari literasi politik Anda obrolan malam kali ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyaksikan kami. Kita jumpa lagi besok ya. Saya Christian Grich. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.